Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami akan kembali memberikan informasi terkait tentang perkembangan dari bantuan untuk pelaku usaha mikro, tepatnya tentang BPUM 1,2 juta rupiah. Jadi ada beberapa poin yang mesti teman-teman ketahui. Yang pertama adalah terkait tentang himbauan penting dari Kementerian Koperasi UMKM untuk semua penerima BPUM 1,2 juta rupiah. Nah, yang kedua terkait tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Indonesia atau BNI kepada nasabah PNM Mekar untuk pencairan BPUM 2021. Dan yang ketiga ini khusus bagi teman-teman yang baru melakukan pendaftaran BPUM tepatnya di bulan April 2021 ini, maka teman-teman harus tahu kapan jadwal pencairan BPUM. Karena kalau misalnya teman-teman tidak tahu, nanti dalam jangka waktu 3 bulan setelah dananya masuk tidak teman-teman lakukan pencairan, maka dananya otomatis akan kembali ke kas negara. Nah, hal ini akan kami jabarkan detail untuk teman-teman semua. Maka dari itu teman-teman tonton ya video ini sampai habis dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate terkait tentang bantuan sosial dari pemerintah seperti halnya PKH, kemudian BST, BPNT, BPUM, dan juga tentang program prakerja. Oke, poin pertama yang akan kita jabarkan adalah terkait tentang himbauan dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk semua penerima BPUM 1,2 juta rupiah. Nah, di mana sama-sama kita ketahui untuk proses pencairan dari dana bantuan BPUM ini memang dilakukan secara bertahap dan hanya melalui dua bank, yaitu Bank BRI dan juga Bank BNI. Kalau kita lihat secara total ini jumlah kuota penerima BPUM sangat banyak ya teman-teman, yaitu kalau kita totalkan mencapai 12,8 juta penerima BPUM, dimana pada tahap sekarang ini menerimanya adalah 9,8 juta penerima dan masing-masing daerah tentu ada kuotanya masing-masing. Dan melihat hal ini sangat banyak masyarakat di beberapa wilayah yang melakukan antrian panjang di bank, baik itu Bank BNI ataupun Bank BRI. Nah, agar supaya proses pencairan ini berjalan dengan lancar, maka Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan beberapa himbauan yang mesti teman-teman penerima BPUM ketahui. Yang pertama adalah terkait tentang penyaluran BPUM ini harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, di mana katanya koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank penyalur seperti Bank BNI dan Bank BRI ini telah dilakukan untuk memastikan proses penyaluran mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga untuk koordinasi dengan aparat pemerintah dan keamanan dalam menegakkan protokol kesehatan juga telah dilakukan. Sosialisasi terkait SOP pencairan di daerah telah diberikan agar beradaptasi dengan tata cara penyaluran terbaru. Nah, ini misalnya melakukan pemakaian masker, juga jaga jarak, dan juga cuci tangan ketika sebelum melakukan pencairan di bank yang bersangkutan. Dan terkait hal ini juga Kementerian Koperasi dan UKM menghimbau kepada semua penerima BPUM sebelum melakukan antrian panjang di BRI ataupun di BNI sebaiknya melakukan pengecekan dulu apakah namanya terdaftar atau tidak. Dimana kalau misalnya teman-teman pengen mengecek untuk Bank BRI, maka teman-teman bisa melakukan pengecekannya di e-formbri.co.id. Sedangkan kalau untuk mencek di penerima BNI, maka teman-teman bisa mencek melalui Bampres bpum.id. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah pasti mencek namanya terdaftar di dua atau di salah satu formulir ini, maka teman-teman baru datang ke bank yang bersangkutan. Nah, poin selanjutnya adalah terkait tentang
surat edaran dari pihak BNI kepada nasabah PNM Mekar yang menerima bantuan BPUM 1,2 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada pengumuman kepada semua nasabah PNM Mekar di mana nomor antrian akan dibagi sendiri oleh petugas Mekar, yaitu untuk 50 orang per hari. Maka ditunggu saja petugas datang ke rumah masing-masing tanpa harus datang ke BNI ataupun ke kantor Mekar. Nah, jika tidak mengikuti aturan, maka nomor antrian akan ditarik kembali. Itu yang disampaikan oleh surat edaran BNI. Maka, teman-teman yang merupakan penerima BPUM 1,2 juta rupiah dari PNM Mekar atau datanya yang terdaftar di PNM Mekar, ditunggu saja ya nomor antriannya di rumah. Nanti pasti akan datang petugas PNM Mekar untuk mengantarkan nomor antrian kepada teman-teman. Sekaligus di situ ada surat undangan untuk melakukan pencairan dana bantuan 1,2 juta rupiah ini. Di situ juga terdapat tanggal kapan teman-teman harus datang ke bank untuk melakukan pencairan. Selain itu, dalam melakukan proses pencairan, teman-teman juga harus memperhatikan beberapa tata tertib untuk mengedepankan protokol kesehatan. Di mana yang pertama, himbauannya adalah kepada penerima bantuan untuk memastikan terlebih dahulu status penerima bantuannya memang terdaftar di bampres.bpum.id. Kemudian yang kedua, penerima bantuan yang dilayani adalah yang sudah sesuai dengan tanggal dan jadwal dan jam penjadwalan yang sudah kami informasikan ke PNM setempat. Kemudian yang ketiga, jadwal antrian bisa diminta informasinya ke PNM Mekar yang tadi ya. Kemudian yang keempat, berkas yang belum diberikan tanggal dan jam penjadwalannya tidak akan kami layani. Kemudian harus membawa berkas lengkap seperti surat tanggung jawab, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ATM, fotokopi buku tabungan, dan semua berkas asli diperlihatkan. Dan kemudian penerima bantuan tidak dianjurkan untuk membawa anak kecil supaya di sini tidak terlalu rame yang datang ke bank bersangkutan. Nah, poin terakhir yaitu terkait tentang jadwal pencairan BPUM untuk teman-teman yang baru melakukan pendaftaran di tahun ini. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya BPUM itu ada 3 tahap ya, teman-teman. Tahap pertama itu di tahun 2020, kemudian tahap kedua sekarang berlangsung juga pencairan kembali untuk yang sudah menerima bantuan di tahun 2020 atau yang belum mendapatkan bantuan tapi sudah mendaftar sejak tahun 2020. Itu sekarang sedang berjalan. Kemudian untuk tahap 3 ini sekarang masih dalam proses pendaftaran, dan kemudian untuk proses pengumuman ataupun pengumumannya itu mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli, dan pencairannya paling lambat di bulan September 2021. Bagaimana cara menceknya? Tetap sama ya dengan cara mencek penerima sekarang, yaitu teman-teman bisa mencek melalui e-form.bri.co.id ataupun bisa melalui bampres bpum.id. Ini untuk penerima melalui Bank BNI. Dan kemudian teman-teman ada beberapa hal juga yang mesti teman-teman ketahui terkait tentang perbedaan BPUM tahun 2020 dengan tahun 2021 sekarang. Kita lihat poin-poin yang membedakannya supaya teman-teman tidak lagi bingung terkait tentang nominal yang harus teman-teman terima dalam bantuan BPUM ini, karena juga ada beberapa berita yang beredar yaitu ketika sudah menerima bantuan 1,2 juta rupiah ternyata juga akan mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah sebelum lebaran. Apakah itu betul atau tidak? Sekarang kita lihat dulu perbedaan antara bantuan BPUM tahun 2020 dengan tahun sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, untuk perbedaan BPUM tahun 2020 dengan tahun 2021. Yang pertama terkait tentang target penyaluran. Nah, kalau untuk tahun 2020 itu sebanyak 12 juta usaha mikro, sedangkan di tahun 2021 ini sebanyak 9,8 juta usaha mikro, dan direncanakan ada tambahan lagi 3 juta. Makanya totalnya adalah 12,8 pelaku usaha mikro untuk tahun 2021 ini.
ini. Kemudian adalah terkait tentang nominal yang akan diterima. Tahun 2020 itu pelaku usaha mikro berhak menerima 2,4 juta rupiah, sedangkan di tahun 2021 hanya berhak menerima bantuan 1,2 juta rupiah. Dan kemudian lembaga penyalur, kalau untuk tahun 2020 ini ada Bank BRI juga Bank BNI, sedangkan untuk 2021 ada Bank BRI juga Bank BNI. Kemudian katanya ada juga yang ditambah dengan Bank Mandiri, BPD dan juga PT Pos. Nah, tapi kebanyakan sekarang masih Bank BNI dan Bank BRI ya yang masih berjalan. Kemudian terkait tentang lembaga pengusul, untuk tahun 2020 ini bisa diusulkan oleh 5 lembaga pengusul, sedangkan untuk tahun 2021 hanya melalui 1 lembaga pengusul, yaitu melalui koperasi setempat. Nah, terkait tentang berita atau informasi yang menyampaikan bahwasanya setiap yang sudah menerima bantuan 1,2 juta rupiah di tahun ini, maka siap-siap juga untuk mendapatkan bantuan kembali sebesar 2,4 juta rupiah sebelum Ramadan, sebelum Lebaran. Apakah itu betul atau tidak? Kalau kita lihat di sini dengan tabel atau dengan perbedaan total bantuan 2020 juga tahun 2021 serta sumber dari informasi ini, jelas sekali informasi ini adalah informasi hoaks atau tidak benar. Nah, karena sampai sekarang juga tidak ada informasi yang disampaikan oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi teman-teman kembali hati-hati ya dalam menerima informasi yang diterima, karena juga nggak mungkin kan kalau misalnya udah dapat bantuan 1,2 juta rupiah di tahun ini bakalan dapat lagi bantuan 2,4 juta rupiah, karena untuk pencairan yang 1,2 juta rupiah yang untuk penerima semuanya aja belum selesai. Makanya untuk yang informasi beredar tadi adalah tidak benar alias hoax. Oke teman-teman, itu dia terkait tentang perkembangan informasi BPUM 1,2 juta rupiah di hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like. Jika ada pertanyaan teman-teman tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.